Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan coba melakukan pelepasan sekat ratu lebah kita itu di semua kotak budidaya kita, yaitu di kotak yang kita taruh di bawah ya. Kalau untuk kotak yang kita taruh di atas dulu situ, itu sudah dilepas oleh saudara kita itu kemarin ya. Jadi sudah beberapa hari. Dan untuk sekarang ini kita akan coba lepas untuk kotak yang kita taruh di kebun bagian bawah ini ya. Dan ini sekalian kita coba bahas juga ya, atau kita jawab juga untuk pertanyaan dari saudara kita, yaitu dari Koni Tumbelaka ya. Jadi ini adalah pertanyaan saudara kita mengenai seputar persekatan lebah ini ya. Bagusnya itu dipasang terus menerus atau dipasang hanya beberapa hari itu ya. Jadi ini kita akan coba jelaskan lagi. Dan itu sebenarnya sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya itu ya, yaitu sudah kita bahas juga. Dan untuk saudara kita ini juga sudah menontonnya itu kelihatannya, jadi sudah berkomentar di video kita yang sebelumnya. Tapi untuk sekarang ini apa salahnya kita coba bahas lagi ya. Dan sekalian nanti kita akan coba untuk melepas dari sekat-sekat yang kita pasangkan di kotak budidaya kita ini. Tapi ini sebelum kita coba bahas ya, kita coba bahas lebih dalam lagi untuk pertanyaan dari saudara kita, yaitu Koni Tumbelaka ini ya. Kita akan coba untuk melakukan pelepasan sekatan dulu ya. Jadi untuk sekat-sekat yang kita pasang di kotak budidaya kita ini, untuk sekarang ini kan kita coba lepas semua ya, kita tidak pasang. Jadi langsung ya, nanti kita lanjut lagi untuk membahas dari pertanyaan saudara kita ini ya, yaitu dari Koni Tumbelaka ini ya. Nah, jadi untuk sekarang ini kita coba lepas dulu untuk sekat-sekat yang kita pasang ini ya. Dan ini ada satu kotak yang kita hasil berburu ya untuk lebahnya, atau kita pulang di alam ini. Jadi untuk sekarang ini sudah coba aktif ya. Dan ini tadi juga sudah ada satu lebah ya yang membawa dari polen di kantong kakinya itu ya. Nah, seperti ini. Dan juga ini ada yang bawa nektar itu ya. Nah, jadi langsung kita coba buka dulu ya untuk sekatnya. Jadi untuk sekat yang kita pasang di kotak ini itu ya, itu tidak permanen, yaitu bisa dicongkel ke atas ya, seperti yang di video sebelumnya ini. Nah, jadi seperti ini itu kita bisa ambil. Jadi tinggal seperti ini kan aja, tidak usah kita copot. Tapi ini sudah membuka ya untuk bagian pintu ini. Dan di sini juga lebah cukup aktif ya. Ada yang bawa polen dan juga ada yang bawa nektar. Jadi untuk ciri-ciri dari lebah ini itu bawa nektar ya, untuk di bagian perutnya ini kembung, yaitu agak besar ya untuk bagian perut. Itu tanda-tanda lebah itu membawa dari sumber nektar itu ya, yang nantinya itu menghasilkan dari madu yang kita panen itu. Nah, jadi kita lanjutnya kita akan buka lagi untuk sekat yang di kotak berikutnya. Nah, jadi ini untuk kotak yang kedua kita ya, ini juga kita akan lepas. Jadi ini untuk kotak ini itu ya, itu untuk sekatnya itu tidak permanen ya, jadi bisa dicopot seperti ini. Tapi ini untuk koloninya itu memang lagi kurang aktif ya, yaitu dikarenakan lagi melemah. Jadi untuk satu kotak ini itu kita lagi treatment ya. Jadi malah ada dua kotak untuk di tempat ini yang kita lagi treatment untuk proses menyehatkan dari koloninya itu ya, karena sedikit sakit. Nah, jadi seperti ini. Dan kita lanjut lagi ya ke kotak yang berikutnya. Nah, kalau untuk kotak yang berikutnya ini dia. Kalau ini juga sama ini. Yaitu ini kita juga bisa lepas ya. Nah, seperti ini, tinggal kita congkel lagi seperti tadi. Jadi untuk sekarang ini kita coba lepasin semua ya. Jadi tujuannya apa ya, nanti saya juga akan jelaskan ya di akhir video. Sekalian kita bahas juga ya untuk pertanyaan dari saudara kita itu. Nah, jadi seperti ini sudah kita lepas. Dan untuk sekatnya nih kita tinggal taruh di sebelahnya aja nih. Nah, kita lanjut lagi, kita akan lepas lagi ya untuk kotak yang berikutnya. Dan kalau untuk kotak yang ini ya, ini sudah kita lepas dari sekitar 1 mingguan yang lalu ini ya. Dan ini tidak kita pasang. Jadi ini sudah kita lepas ya. Tapi memang untuk kotak ini tuh lebahnya begitu kurang aktif juga ya, dikarenakan ini hasil dari kita donor koloni itu ya. Jadi memang belum begitu aktif. Dan kita lanjutnya untuk kotak yang satunya ini.
kotak yang sudah cukup lama ini. Dan ini untuk sekat itu permanennya kita kasih lem, dikarenakan untuk kotak ini kita bikinnya itu menggunakan dari kasipot ini. Jadi kita akan coba lepas lagi nih. Nah, jadi ini sudah kita lepas ini ya. Jadi ini sudah tidak kita pasang lagi. Paling nanti untuk kita masangnya itu menggunakan dari kayu itu ya, yang kita bikin seperti yang kotak-kotak lain. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk lepas ini sudah bebas ya, untuk keluar masuknya tidak ada penghalangnya. Jadi sehingga lebih leluasa ya ketika membawa dari bipolen. Karena ketika kita pasang sekat itu ya, ketika lebah ini membawa dari bipolen di kantong kakinya, itu biasanya ada yang jatuh ya. Contoh seperti ini nih. Ini juga ada yang jatuh dan diambil lagi tuh ya sama lebahnya. Nah, kita lanjut lagi ya, kita ke kotak yang berikutnya. Nah, kali ini juga sama ini ya, kita pasangin sekat juga ini. Jadi kita lepasin semuanya untuk sekarang ini ya. Jadi kalau kita pasangin sekat itu seperti ini ya, untuk dari bipolennya itu pada jatuh semua ini, yang kuning-kuning itu ya. Dikarenakan kadang-kadang itu ada lebah yang membawa dari bipolen itu cukup besar sehingga nyangkut, yaitu nyangkut di sekatnya itu ya. Jadi ini tinggal kita congkel seperti yang tadi nih. Jadi ini tidak permanen ya, tidak seperti yang tadi itu yang kita lem. Kalau ini bisa kita lepas pasang ya. Nah, jadi seperti ini, dan untuk ini bekas dari bipolen ini sangat banyak sekali. Ini ya, yaitu roti lebah ini dari serbuk bunga ini. Dan kita lanjut lagi ya, kita ke kotak yang sebelahnya. Nah, jadi seperti ini sudah kita lepas, yaitu kita pasang paku ini. Jadi ini permanen. Jadi untuk sekarang ini kita coba lepasin semua ya. Nah, jadi seperti ini karena kebiasaan kita pasangin sekat ya. Jadi untuk lebah ini juga mencari pintunya itu di sekat ini. Dikira itu untuk sebelah ini itu ada pintunya. Jadi kita coba singkirin aja nih dulu. Nah, jadi seperti ini. Dan kita lanjut lagi ya. Di sini tuh masih ada 2 kotak lagi yang kita sekat juga. Dan di sini juga sama ya. Ini kita coba lepas lagi. Tapi ini nunggu lebahnya itu pada masuk ya, karena ada yang di lubang sekat. Jadi kalau kita tarik ke atas ini bisa ngencet dan malah mati nih. Jadi kasihan. Nah, jadi ini berhasil lah kita ambil. Dan ini bisa dilihat ya, untuk bagian bipolen ini itu sangat banyak yang berjatuhan. Dan ini mulai dimakan lagi ya. Ini dia yang kuning-kuning. Nah, jadi kita coba lanjut lagi ya, kita buka untuk yang sebelahnya, kotak yang sebelahnya kita ini. Dan kalau untuk kotak ini tuh kita kasih paku. Jadi ini harus kita pakai tang. Nah, jadi kita ambil aja seperti ini. Jadi ini untuk kotak yang terakhir ya, dan untuk yang lain di sini kita sudah lepas juga. Nah, jadi kita lanjut ya, kita akan coba bahas ya untuk pertanyaan dari saudara kita itu ya. Nah, jadi untuk pertanyaan dari saudara kita, yaitu Koni Tumbilaka itu ya, untuk melepas dari sekat itu ya, yaitu tergantung kitanya aja sebenarnya.
Tapi kalau kita itu biasanya ketika kita baru mendapatkan lebah atau baru memindahkan ya, misalkan dari kotak jebakan, terus kita coba pindahkan ke kotak untuk kita peternak ya, untuk kita membudidayakan ini ya. Itu biasanya kita ya melepas sekatnya itu sekitar 1 mingguan atau 5 harian itu ya. Itu sebenarnya kita juga bisa lepas. Dan kalau memang tidak mau dipasang sekat ya itu juga tidak masalah ya. Tapi untuk kemungkinan lebah ini bisa kabur ya, ketika kita tidak pasang sekat ya bisa jadi banget. Kemungkinan besar itu bisa jadi ya. Ketika untuk lebah yang baru kita pindah dan tidak kita pasang sekat itu ya, itu bisa jadi untuk lebah ini juga bisa langsung kabur ya. Tapi ya kalau kita memang kadang-kadang itu ya, untuk kotak jebakan yang kita baru bawa pulang, itu juga tidak langsung kita pasangin sekat ya. Jadi kita coba biarkan dulu aja. Kalau memang itu rezeki kita ya pasti akan betah ya. Tapi kalau memang bukan rezekinya ya, kalau kabur ya biarkan aja supaya kembali lagi ke alam ya. Hitung-hitung untuk menjaga kelestarian alam juga. Karena untuk lebah ini kan mempunyai nyawa ya, jadi ya kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi sesuka lebahnya aja itu ya. Kalau memang bukan rezeki kita ya, kalau kabur mau bagaimana lagi itu ya. Jadi ya kita ikhlasin aja. Tapi kalau mau memasang sekat ya itu juga tidak masalah. Jadi ini sudah kita jelaskan juga ya di video yang sebelumnya itu. Kalau memang kita membudidayakan lebah itu pasangin sekat terus ya itu tidak masalah. Cuma kadang-kadang ketika kita pasang sekat, yaitu untuk dari lebah dronnya atau lebah jantannya itu ya, ketika mati atau ketika bermunculan di dalam kotak, itu tidak bisa keluar kalau dari jenis lebah drone, dikarenakan untuk lubang sekatnya ini ya, tidak muat ketika lebah drone itu keluar. Jadi seperti itu. Kalau kita pasang sekat memang aman ya, untuk ratu tidak bisa kabur. Tapi ya itu tadi, untuk lebah drone itu ya, itu bisa mati di dalam. Dan untuk lebah pekerjanya atau lebah perawatnya ini ya, ketika membuangin dari lebah-lebah drone yang mati itu akan sedikit kesusahan ya. Dan jadi ini kita juga buka ini tujuannya itu ya, tujuannya itu supaya untuk di dalamnya itu ketika ada kotoran atau dari bekas-bekas lebah drone yang sudah mati ya, supaya itu dikeluarkan lagi atau dibuang dengan lebah-lebah perawatnya atau lebah-lebah pekerjanya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu tergantung kita ya. Kalau memang kita tidak mau memasang sekat ya tidak masalah. Jadi seperti itu aja, intinya percaya aja. Kalau memang ini rezeki kita ya masih bisa betah ya, dan masih kita bisa ternakan. Tapi kalau memang bukan rezeki kita ya bisa jadi kabur. Ya itu mau bagaimana lagi ya, kita coba ikhlaskan aja itu. Jadi seperti itu. Dan ini semoga saudara kita itu bisa paham ya, dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa paham. Jadi mungkin ini seperti ini ya, dan ini terima kasih banyak sudah bertanya. Ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi sebisa saya jawab. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman kami juga ya. Jadi kita jawab sebisa kami. Nah jadi mungkin ini seperti ini ya, dan ini semoga teman-teman itu juga bisa paham ya. Dan buat yang sudah hadir saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ya, supaya kita itu semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya atau konten-kontennya itu ya. Dan ini terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya, dan sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.